Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat siang menjelang sore untuk rekan-rekan guru sekalian, dimanapun Bapak Ibu guru berada. Semoga tetap sehat selalu ya. Oke, jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait SSC-ASN P3K Guru di tahun 2022. Yang mana di sini jelang portal SSC-ASN dibuka, Bapak Ibu sudah bisa mengetahui 3 kondisi terbaru untuk verpal bagi guru yang sudah lulus passing grade P3K 2021. Dan yang banyak mempertanyakan di sini adalah apakah info GTK berpengaruh di penempatan dan apakah status info GTK itu permanen. Tapi sebelum kami menjawab, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu guru, terkait dengan hal itu kami ingin menyampaikan sedikit bahwasanya sekali lagi kami katakan, penempatan guru yang sudah lulus passing grade itu dilakukan di SSC-ASN ya. Jadi penempatan guru lulus PG itu dilakukan di SSC-ASN dan tidak dilakukan di info GTK. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa di info GTK muncul keterangan lulus P3K, lulus passing grade tercatat di database? Perlu Bapak Ibu ketahui, kenapa bisa muncul seperti itu? Itu karena data Bapak Ibu di info GTK sebagai guru lulus PG itu sudah terkunci Bapak Ibu ya, sudah dikunci di database-nya Kemendikbudristek. Tetapi bukan berarti penentuan penempatan guru lulus PG itu terjadi di info GTK ya. Jadi yang menentukan Bapak Ibu mendapatkan formasi, mendapatkan kuota atau tidak di seleksi P3K 2022 bagi guru lulus PG itu nantinya terakomodir di SSC-ASN, bukan di info GTK. Sekali lagi, bukan di info GTK. Jadi jangan khawatir apabila misalkan hari ini keterangan verbal Bapak Ibu itu lulus P3K, kemudian besok lolos passing grade, besoknya lagi lulus P3K, besoknya lagi lolos passing grade. Itu Bapak Ibu tidak usah pusingkan lagi Bapak Ibu ya. Tidak usah dipusingkan lagi, cuman Bapak Ibu perhatikan tetap ya, perhatikan data verbalnya terutama di poin 9 ya. Apakah butuh di verbal atau tidak? Kalau memang butuh di verbal, dalam hal ini ada data yang bermasalah, ada data-data ijazah Bapak Ibu yang bermasalah, ya wajib ya untuk verbal agar nantinya data-data Bapak Ibu itu valid, baik itu P1, P2, P3 ataupun pelamar umum yang memiliki akun info GTK. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Jadi sekali lagi kami katakan, info GTK itu sama sekali tidak berdampak serius di penempatan guru lulus PG. Kenapa kami katakan seperti itu? Karena untuk penempatan guru lulus PG itu beda website Bapak Ibu ya. Websitenya itu adalah di SSC-ASN. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, terkait dengan 3 kondisi terbaru verbal yang membingungkan honorer atau guru lulus PG, kita bisa cek langsung informasinya di sini Bapak Ibu guru yang terhormat. Di sini buktinya Bapak Ibu ya, bahwasanya portal untuk mendeteksi apakah Bapak Ibu itu adalah P1, P2, P3 atau pelamar umum adalah SSC-ASN. Sedangkan data-data yang dibutuhkan SSC-ASN untuk mendeteksi kategori Bapak Ibu adalah yang pertama Dapodik, kemudian yang kedua adalah sinkronisasi NIK Dukcapil dengan Dapodik, kemudian berikutnya adalah validasi info GTK, dalam hal ini verbal ijazah. Nah, jadi di sini tertulis hasil rakor ini ada verbal ya, aplikasi verbal ijazah. Jadi ijazah Bapak Ibu itu wajib tercatat di Dikti. Ya, karena persyaratan untuk ikut P3K adalah S1 Bapak Ibu ya, dan ijazah wajib terdaftar agar terhindar dari yang namanya ijazah palsu. Seperti itu ya. Lagian untuk verbal ijazah itu nantinya itu akan terkoneksi dengan linearitas. Apakah kualifikasi S1 Bapak Ibu itu kena dengan formasi mata pelajaran yang akan Bapak Ibu pilih bagi P2, P3 dan bagi P1 itu akan terdeteksi otomatis di sekolah-sekolah penempatan Bapak Ibu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Jadi jangan terlalu risau dengan yang namanya info GTK. Itu yang kami katakan seperti itu ya. Oke, sekali lagi info GTK itu untuk mendeteksi Bapak Ibu apakah Bapak Ibu adalah guru yang masuk dalam kategori P1 sebelum nantinya terkoneksi di SSC-ASN. Meskipun harapan kita apabila muncul ya di info GTK misalnya
misalkan Bapak Ibu lolos P3K, harapan kita mudah-mudahan ya berpengaruh lah, mudah-mudahan ada pengaruhnya sehingga nantinya Bapak Ibu bisa diangkat menjadi ASN P3K. Tapi sekali lagi kita kembali ke Juknis bahwa untuk penempatan guru lulus PG itu tergantung dari ketersediaan kuota formasi dan nanti kelihatan di SSC ASN Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Karena jujur ya, untuk status info GTK sampai saat ini itu sifatnya sementara, itu tidak permanen Bapak Ibu ya. Kenapa kami katakan tidak permanen sampai saat ini? Karena berubah-ubah. Paginya A, siangnya B, malamnya C. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Jadi jangan terlalu memusingkan hal ini. Intinya, ketika Bapak Ibu sudah lolos PG dan Bapak Ibu mengetahui bahwa instansi Bapak Ibu itu banyak formasinya, insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan penempatan. Begitu saja Bapak Ibu ya, simpelnya. Kemudian terkait dengan data tersebut, Bapak Ibu bisa melihat di sini ya alur penempatan. Meskipun di sini ada sedikit informasi yang kami dapatkan di Telegram terkait rakor P3K di Kabupaten Blitar. Di sini dikatakan bahwa untuk tanggal 5 Oktober itu pembukaan SSCISN. Jadi mudah-mudahan tidak molor lagi, tanggal 5 Oktober itu Bapak Ibu bisa login SSCISN ya, atau bisa mendaftar SSCISN bagi P2 P3 ya. Kemudian di sini poin kedua dikatakan P1 tidak usah verbal ijazah dan lain-lain. Betul. Jadi prioritas 1 itu tidak usah verbal ijazah apabila datanya sudah valid. Begitu Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau data kita tidak valid di verbal ijazah? Itu wajib untuk verbal. Intinya seperti itu. Data benar tidak usah verbal, data salah harus verbal. Begitu saja ya. Karena sudah muncul di poin 9 keterangan di info GTK. Oke. Nah, kemudian P1 hanya login akun dan persiapan pemberkasan jika tersedia kuota. Betul ya. Ini ada di Juknis Bapak Ibu ya. Ini ada di Juknis dan ada di mekanisme. Yang poin keempat, akun SSCISN saling terkait dengan Dapodik, BKN, Dukcapil sehingga guru harus masih aktif di Dapodik. Boleh, betul sekali, makanya divalidkan ya. Ada data yang bermasalah di Dukcapil, minta sama operator untuk diperbaiki. Ada data bermasalah di verbal ijazah, bisa koordinasikan dengan kepala sekolah, operator juga Bapak Ibu ya untuk melakukan verbal. Tetapi kalau data sudah benar dan dikunci, tidak usah melakukan verbal. Begitu saja, simple Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian terkait dengan ini penempatannya, di sini Bapak Ibu bisa melihat ini simple. Ini di mekanismenya, ketika P1 itu login di SSCISN, apabila ada penempatan maka akan muncul secara sistem ya, by sistem penempatan sekolah Bapak Ibu yang akan ditempati menjadi P3K. Apakah Bapak Ibu penempatan sekolah induk, non induk ya terserah by sistem Bapak Ibu ya. Nah, nantinya setelah itu akan proses pemberkasan, setelah itu bertugas di sekolah penempatan. Begitu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu ketahui. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, intinya terkait dengan verbal ya, terkait dengan yang namanya verbal. Di sini memang ya kami katakan bahwa kondisi verbal 2 hari terakhir ini tidak stabil Bapak Ibu ya. Sampai saat ini info GTK masih banyak guru lulus PG yang belum bisa mengakses yang namanya info GTK. Memang ya lagi dalam proses maintenance atau perbaikan server. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan saking tidak stabilnya yang namanya info GTK. Di sini keterangannya yang pertama lolos P3K. Di sini ada juga yang tercatat lulus passing grade. Kemudian di sini tercatat di database. Nah, kalau tercatat di database, ini kemungkinan bagi yang P2 P3 Bapak Ibu ya, bagi P2 P3 dan pelamar umum. Sedangkan yang salin tukar menukar yang bagian sini. Ini yang bagian sini sudah lolos P3K, berubah lagi menjadi tercatat lulus PG. Besoknya berubah lagi menjadi lolos P3K. Ujung-ujungnya bingung Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu intinya satu, Bapak Ibu apabila sudah lolos passing grade, tunggu saja penempatan. Insya Allah ya, kalau kuotanya ada, Bapak Ibu akan mendapatkan penempatan sambil mengecek data-data Bapak Ibu. Info GTK diperbaiki, Dapodik diperbaiki, NIK dicek di verbal PTK. Pokoknya validkan semua Bapak Ibu ya. Kalau ada yang tidak valid itu bahaya Bapak Ibu ya. Verbal di Rakor Blitar mengatakan P1 tidak usah verbal. Betul, tetapi apabila datanya benar. Bagaimana kalau data salah? Ya wajib verbal dong, seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.